Kita lanjut bahas PTTH Kasar Api episode 799. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Melihat Xiao Yan telah menggunakan cara yang begitu dahsyat, membuat raut wajah dari putra dewa Sensi Linglung untuk sejenak dan kemudian dia pun memuncak. Lalu dirinya mengatakan, sial, ini tidak bagus. Jika Sensi tidak memotong lengannya sendiri, mungkin dia sepenuhnya akan berubah menjadi bagian dari sumber ilahi jiwa itu. Dan sekarang Xiao Yan, dia telah mengurung diri menggunakan kuali dewa api sambil akan merebut dua bola cahaya yang berada di atas langit. Jika sampai hal ini dibiarkan menjadi sukses, maka putra dewa tidak akan lagi bisa melawan seorang Xiao Yan. Rasa takut telah muncul di dalam hati dari seorang putra dewa, dan kemudian dia segera mengeluarkan kekuatan hitam putih untuk menghantam Xiao Yan demi bisa memusnahkannya dalam seketika. Namun ketika serangan itu meluncur dengan sangat cepat, tiba-tiba dang, menabrak kuali dewa api dengan sangat keras dan tidak menimbulkan apapun, hanya suara dengungan dari kuali tersebut. Xiao Yan yang telah dilindungi oleh kuali dewa api hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, lalu segera mengalihkan perhatiannya pada dua bola cahaya yang berada di atasnya tersebut. Secara perlahan Xiao Yan berjalan mendekati dua bola cahaya ini. Xiao Yan kemudian berkata di dalam hatinya, ini adalah kesempatanku dan juga kesempatan untuk bisa memenangkan pertempuran ini sepenuhnya. Meskipun di dalam tempat ini ada kekuatan aliansi api abadi dan juga kekuatan kerajaan malaikat, tapi mereka tidak bisa melawan pasukan sekutu rakyat asing dan juga orang-orang pusat dunia manusia. Jika sampai mereka kalah, maka pertempurannya akan sangat merugikan bagi aliansi api abadi. Kekuatan jiwa Xiao Yan sekarang telah mencapai puncak alam gerakan ilahi dan hanya tinggal satu langkah untuk menuju jiwa dewa yang sebenarnya. Meskipun hal ini terasa cukup dekat, tapi sebenarnya memiliki celah yang sangat menakutkan. Dari informasi yang didapatkan oleh Xiao Yan, jika dia benar-benar ingin melangkah menuju jiwa para dewa, harus memiliki istana jiwa peringkat ke-10. Dengan kata lain, Xiao Yan harus menghancurkan istana jiwanya yang memiliki 9 lantai dan kemudian membangun ulang dari awal menjadi istana jiwa lantai ke-10 ini. Jiwa para dewa jika dilihat dari seluruh dunia mungkin hanya malaikat pembantai yang telah menyentuhnya. Bahkan orang sekuat Xiao Yuntian dan juga pemimpin rakyat asing yang merupakan dewa sejati belum mencapai tingkat itu. Meskipun jiwa tingkat dewa yang dimiliki malaikat pembantai ini cukup rendah, tapi itu benar-benar jiwa tingkat dewa yang asli. Jika bukan karena kekuatan ilahi dari seorang Xiao Yuntian dan juga senjata ilahinya yang tiba-tiba dilepaskan untuk melenyapkan malaikat pembantai, mungkin orang itu bisa berdiri di posisi yang tidak terkalahkan. Xiao Yan juga paham, meskipun kekuatan jiwanya nanti bisa memasuki jiwa para dewa, bukan berarti kekuatan Douqinya juga bisa mencapai level Daosen. Itu jelas sesuatu yang sangat berbeda. Bagaimanapun, jalan untuk menuju Daosen itu sangat misterius dan tidak terduga. Meskipun ada banyak legenda di dalam dunia, tidak seorang pun bisa mencapai level itu. Karena level Daosen atau dewa perang ini adalah keberadaan puncak di seluruh dunia ini. Jika seseorang bisa mendapatkan 4 benda yang berhubungan dengan para dewa, mungkin orang itu akan bisa mencapai level kekuatan dewa di masa depan. Hanya saja anehnya seperti ada semacam ketidakmampuan di dalam dunia ini, dan juga ada kekuatan misterius yang telah memberikan penekanan pada orang-orang yang telah mencapai level setengah dewa atau bahkan dewa semu. Dan kekuatan misterius itu jelas pengganggu yang sebenarnya. Pikiran Xiao Yan kali ini telah berkecamuk. Tidak lama kemudian, dia telah sampai di hadapan dua kelompok cahaya yang menggantung di udara. Kehampaan di sekitar Xiao Yan berdengung dengan keras, merasakan semacam aura yang luar biasa ini. Dan itu sebenarnya adalah dengungan yang berasal dari istana jiwa lantai ke-9 milik Xiao Yan. Sumber jiwa yang luas kali ini juga telah dipancarkan dari dua kelompok cahaya di hadapan Xiao Yan.
Namun Soyen tidak peduli dengan perubahan apapun yang berada di dalam tubuhnya. Pandangan mata Soyen kali ini melirik pada salah satu bola cahaya dan kemudian tergambar bayangan dari jiwa malaikat. Soyen tahu bahwa benda ini bukanlah jiwa para dewa, tapi jiwa malaikat yang merupakan tanda dari ratu para malaikat. Karakteristik dari benda ini hanya bisa digunakan oleh ratu malaikat itu sendiri. Jadi Soyen tidak akan bisa menggunakan hal ini meskipun dia mendapatkannya. Selanjutnya, pandangan mata Soyen kembali melihat pada bola cahaya yang satunya. Dan kali ini Soyen bisa merasakan adanya kekuatan mengerikan yang mempengaruhi pikiran dan juga jiwa Soyen. Tiba-tiba saja, bola cahaya yang satunya ini mengeluarkan energi yang berwarna putih bersih dengan kilau murni. Setiap kali energi itu jatuh ke dalam kehampaan, akan langsung menimbulkan semburan yang sangat keras. Hal itu membuat bulu kuduk dari Soyen langsung berdiri. Bahkan istana jiwa lantai ke-9 di dalam dirinya juga memancarkan gelombang ketakutan dan mencoba menahan tekanan yang telah dilepaskan oleh sumber jiwa para dewa ini. Paksaan semacam itu langsung menyerang jiwa seseorang. Jika sampai orang tersebut benar-benar terpengaruh, maka akan berubah menjadi boneka yang dikendalikan jiwa para dewa. Rasa sakit sekarang telah menjulur di kulit dari Soyen, bahkan rasa terbakar juga merasuk ke dalam jiwanya. Namun Soyen sama sekali tidak menghiraukan ancaman seperti ini, dan dia segera mengangkat telapak tangannya dengan susah payah untuk meraih jiwa para dewa yang berada di hadapannya itu. Kilau yang dilepaskan oleh jiwa para dewa ini mengalir ke dalam telapak tangan dari Soyen, dan dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan sumber jiwa yang luar biasa. Bahkan kekuatan misterius itu telah membuat jubah iblis Soyen sedikit gemetar dan ada aura ketakutan. Soyen sudah mengonfirmasi keaslian dari sumber jiwa dewa ini, dan kemudian dia berbicara dengan susah payah. Seluruh tubuh ini ternyata adalah sumber jiwa para dewa. Tampaknya malaikat pembantai telah melakukan hal yang baik, dan akhirnya benda ini jatuh ke dalam tanganku. Ini adalah malapetaka dan juga kesempatan. Apakah aku akan terlahir kembali ataukah hancur? Semuanya diputuskan saat ini juga. Soyen, pandangan matanya telah dipenuhi kepercayaan diri yang sangat besar. Dia melihat pada jiwa para dewa yang berada di hadapannya dan kemudian mengatakan, "Kau yang sekarang adalah sesuatu yang tidak memiliki tuan. Jadi bergabunglah dengan diriku, menyatulah dengan ragaku, menyatulah dengan jiwaku, dan kau bisa memancarkan kekuatan para dewa untuk menumpas berbagai kejahatan di dalam dunia ini bersama dengan diriku." Jiwa para dewa yang seperti bola bercahaya ini tampaknya telah dilahirkan dengan sebuah kebijaksanaan, dan semenjak malaikat pembantai mati, hal ini menjadi sangat lemah. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, tiba-tiba saja bola cahaya itu pun memancarkan ratusan juta sinar cahaya yang sangat menyilaukan, dan itu menyebar ke atas langit. Berbagai energinya kemudian kembali melonjak dan menyelimuti tubuh dari Soyen. Saat ini Soyen tampak seperti sedang mendapatkan sebuah penghakiman tingkat tinggi dari jiwa para dewa ini. Namun selanjutnya Soyen hanya tersenyum dengan cara yang cukup misterius. Alasan kenapa Soyen melakukan hal ini karena dia mengetahui sumber jiwa para dewa baru saja terbentuk dan dia sangat lemah, bahkan membutuhkan tempat untuk berlindung dengan sempurna. Kita berpindah pada tempat pertempuran antara aliansi api abadi melawan ras jahat asing. Di tempat itu pertempurannya benar-benar panas, bahkan ledakan-ledakan yang memunculkan kabut-kabut hitam menyebar dengan luas. Situasinya saat ini telah didominasi oleh kekalahan aliansi api abadi dan juga kerajaan malaikat. Tiba-tiba saja salah satu malaikat mendekati malaikat agung yang cukup cantik, dan kemudian dia mengatakan, "Nona malaikat agung, dalam pertempuran ini ras jahat asing dan juga pusat dunia manusia telah mempersiapkan segalanya dengan baik. Pihak kita menderita kerugian yang besar, dan saat ini kita telah kehilangan hampir 30% pasukan elit malaikat.
Jika hal seperti ini terus berlanjut, aku khawatir seluruh kerajaan malaikat kita akan benar-benar runtuh. Tolong, Nona Malaikat Agung, segera putuskan jalan keluarnya secepat mungkin. Nona Malaikat Agung yang cantik pada saat ini telah memegang tongkat kerajaan malaikat, dan dalam menghadapi serangan sengit dari ras jahat asing serta orang-orang pusat dunia manusia, dia telah bertahan selama ini dan tidak mungkin mundur. Mata dari malaikat agung cantik itu pun segera melihat pada kuil Ratu Malaikat, dan muncul rasa bersalah di dalam dirinya yang semakin kuat. Lalu dia mengatakan, ini benar-benar hal yang naif. Kita semuanya telah melakukan hal yang sangat berdosa, yang berusaha melenyapkan garis keturunan klan malaikat kita. Jika saja kita semuanya tidak mendengarkan kebohongan dari malaikat pembantai saat itu yang ingin mengembalikan kejayaan dari kerajaan malaikat, bagaimana mungkin kita bisa dikendalikan oleh malaikat pembantai hingga akhirnya terjadilah serangkaian seperti kali ini. Tiba-tiba saja Xiao Tianming dan juga Raja Petir perlahan muncul di depan malaikat agung cantik ini, dan dia pun segera mengatakan, kalian tidak boleh menyerah. Yang berlalu biarlah berlalu, tapi yang saat ini kita harus menyelesaikannya. Jika tidak, maka hal buruk akan segera terjadi pada seluruh kerajaan malaikat kalian. Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiao Tianming membuat malaikat agung cantik ini kembali mengerahkan kekuatan di dalam dirinya. Bahkan Xiao Tianming dan juga Raja Petir, mereka berdua juga akan menggunakan sisa kekuatan terakhir untuk membantu pertempuran melawan ras jahat. Jika sampai mereka gagal, konsekuensinya sudah jelas, kehancuran dari klan malaikat dan juga aliansi api abadi. Sementara di tempat pertarungan Raja Suci dan juga Raja Naga Emas, mereka berdua yang telah melawan Yuan Hu, Xuan Hu, dan juga Kaisar Suci Iblis Surgawi telah menunjukkan tanda-tanda ketidakberdayaan yang bahkan Raja Suci dan juga Raja Naga Emas terlalu sering mengambil langkah untuk mundur. Sementara pandangan mata dari putra dewa kali ini masih melihat ke arah langit, tepatnya pada Xiaoyan yang tubuhnya telah diselimuti lingkaran energi aneh, dan kemudian sambil tersenyum putra dewa pun berkata, dasar bocah sialan yang tidak tahu seberapa tingginya langit dan juga dalamnya bumi. Putra dewa tampaknya mengetahui bahwa Xiaoyan yang sekarang sedang dalam kesulitan yang luar biasa. Xiaoyan juga telah menyadari ketegangan dalam situasi pertempuran. Pandangan matanya telah berubah menjadi sangat serius, dan kemudian Xiaoyan mengatakan, ini sungguh rumit, tapi aku tidak boleh menyerah. Xiaoyan pun menghembuskan nafas yang panjang, dan kemudian seluruh tubuhnya bersinar dengan kekuatan api suci. Tiba-tiba saja gelombang mengerikan yang bisa dengan mudah mencabik-cabik tubuh dari Xiaoyan ini telah muncul dari berbagai arah. Tapi Xiaoyan tidak peduli dengan hal itu. Dia secara perlahan bisa merasakan hubungan yang halus antara istana jiwa di dalam tubuhnya dengan kekuatan sumber jiwa dewa ini. Bahkan gelombang yang cukup hiruk-pikuk perlahan melonjak di dalam hati seorang Xiaoyan. Dia membuka mulutnya dan kemudian mengatakan, kalian semuanya masuk ke dalam tubuhku. Kekuatan hisab yang luar biasa telah membuat ratusan cahaya itu pun bergetar secara perlahan dan kemudian masuk ke dalam perut dari Xiaoyan untuk bergabung dengan jiwanya. Menyaksikan adegan seperti ini membuat putra dewa bergetar dengan hebat. Perasaan gelisah pun mengalir dan kemudian dia berkata, Bagaimana mungkin jika Xiaoyan benar-benar dibiarkan menyerap seluruh kekuatan sumber jiwa dewa itu, maka situasi pertempuran ini akan menjadi kemenangan pihak aliansi api abadi. Setelah berbagai kekuatan dari sumber jiwa dewa ini masuk ke dalam perut dari Xiaoyan, sekarang tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi seperti kristal. Pancaran cahaya yang sangat berkilauan membawa ketakutan yang belum pernah terjadi. Xiaoyan pada akhirnya mengerti bahwa sumber jiwa dewa ini merupakan berbagai kumpulan dari energi penghancur yang paling mematikan. Hal itu secara perlahan memenuhi tulang, daging, dan juga darah Xiaoyan. Hawa panas, hawa dingin, hawa gelap, hawa emosi yang tidak terhitung jumlahnya mengalir
dari sumber jiwa dewa itu. Dengan mengandalkan instingnya, Soyen bisa merasakan bahwa dalam energi sumber jiwa dewa ini terdapat berbagai jejak keluhan yang sangat luar biasa. Hal itu adalah kenangan dari para kerabat, dukungan dari kekasih, harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan juga berbagai segudang harapan-harapan yang lainnya. Kekuatan ini telah berkumpul satu sama lain, membentuk sebuah kekuatan misterius dan dinamakan kekuatan iman. Mata dari Soyen telah berubah menjadi sangat serius. Sekarang secara perlahan menjadi lebih tenang. Dia tersenyum tipis sambil berkata, "Berhasil atau tidaknya, aku tetap harus mencobanya." Setelah Soyen berkata seperti ini, di dalam tubuhnya, yaitu istana jiwa lantai ke-9, tiba-tiba saja runtuh dalam sekejap. Dengan memudarnya istana jiwa lantai ke-9 ini, kekuatan Soyen juga mengalami penurunan yang pesat. Awalnya berada di tahap akhir, puncak reinkarnasi ke-9, kini telah langsung turun menjadi tahap menengah, reinkarnasi ke-9, dan bahkan jejak penurunan kekuatan ini masih tidak akan berhenti. Melihat penampilan dari seorang Soyen yang berada di ambang kematian, membuat putra dewa tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Kekuatan dari bocah ini langsung turun drastis. Apakah sebenarnya kau sudah menyerah? Jika begitu, aku akan membantumu pergi ke neraka." Di sisi lain, Raja Suci dan juga Raja Naga Emas menoleh ke arah Soyen di kejauhan. Sebuah keraguan yang mendalam muncul dalam pandangan mata mereka, dan kemudian segera berkata, "Soyen, apa yang kau lakukan?" Karena saat ini Raja Suci dan juga Raja Naga Emas, keduanya juga bisa merasakan penurunan kekuatan di dalam tubuh Soyen secara drastis. Hal ini membuat mereka berdua menjadi sangat khawatir. Namun ketika dua orang ini akan membantu Soyen, lagi-lagi dicegat oleh Kaisar Suci Iblis Surgawi dan juga Yuan Hu serta Xuan Hu. Pertempuran antar mereka kembali terjadi. Tiba-tiba saja putra dewa mengeluarkan kekuatan hitam putih yang luar biasa di dalam tubuhnya. Lalu semburan energi itu berubah menjadi kekuatan galaksi yang penuh dengan bintang-bintang. Kali ini putra dewa telah mengeluarkan seluruh kekuatannya, yang kemudian dia mengatakan, "Keturunan dari klan Xiao ini memang sangat luar biasa, tapi hari ini kau yang tampaknya tidak bisa menyerap kekuatan sumber jiwa dewa itu telah terjatuh ke dalam keputusasaan. Kekuatanmu telah turun drastis dan aku akan membantumu pergi ke dalam neraka. Rasakanlah kekuatan galaksi kematian." Setelah mengatakan hal seperti ini, kekuatan galaksi kematian yang penuh dengan bintang-bintang telah dilemparkan oleh putra dewa menuju ke arah Soyen. Bahkan serangan ini telah mencapai kategori teknik sihir kecil. Saat ini, orang-orang dari kerajaan malaikat dan juga orang-orang dari aliansi api abadi hanya bisa mengepalkan tinju mereka ketika menyaksikan pemandangan yang cukup menakutkan, yang merupakan serangan galaksi kematian menuju ke arah Soyen. Jejak ketakutan dan juga kecemasan muncul dalam hati banyak orang. Lalu mereka berkata, "Pemimpin, bisakah Soyen menahan pukulan mengerikan dari kekuatan putra dewa ini dengan kekuatannya yang sudah menurun drastis?" Sementara Raja Suci dan juga Raja Naga Emas kali ini hanya bisa melihat ke arah Soyen sambil berkata, "Bocah sialan, semoga kau tidak mengecewakan kita." Tiba-tiba saja Kaisar Suci Iblis Surgawi kembali mengatakan, "Kenapa kau harus memperdulikan orang lain di dalam pertempuran saat ini? Mari kita selesaikan dengan cepat." Kekuatan galaksi kematian masih melesat menuju ke arah dari Soyen. Hal itu membuat seluruh tempat ini menjadi sunyi, bahkan orang-orang sedikit gemetaran. Saat jarak dari kekuatan galaksi kematian ini semakin dekat dengan Soyen, namun Soyen masih tidak melakukan reaksi apapun. Sebuah senyum penuh kemenangan muncul di wajah dari putra Dewa Senzi. Namun saat berikutnya, pemandangan yang di luar Nurul kini telah muncul. Tiba-tiba, push! Kekuatan galaksi kematian yang sangat menakutkan itu seperti terhantam oleh sebuah kekuatan yang tidak terlihat, yang hal ini telah menyebabkan kekuatan galaksi kematian menghilang dengan cepat. Bahkan bola jiwa malaikat
yang selama ini tidak bergerak juga sedikit bergetar dan mencium rasa yang tidak nyaman. Sosok dari tubuh Soyen yang masih diselimuti cahaya seperti kristal secara perlahan muncul dan kemudian Soyen pun mengangkat satu jarinya. Dia menunjuk pada kekuatan galaksi kematian. Gelombang aneh terpancar dari ujung jari itu yang kemudian diar. Kekuatan galaksi kematian meledak dan menghilang seketika. Menyaksikan hal seperti ini, keringat dingin telah muncul di sekujur wajah, bulu ketek, dan juga bulu-bulu yang lainnya dari sang putra dewa. Lalu dia mengatakan, "Tidak mungkin." Fluktuasi semacam itu bahkan telah dirasakan oleh putra dewa jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan pemimpin pusat dunia manusia. Kekuatan ditampilkan Soyen barusan adalah kekuatan jiwa para dewa. Soyen yang tubuhnya masih bersinar dengan terang. Dia tertawa dengan cara yang arogan sambil berkata, "Aku yang sekarang adalah seorang setengah dewa, bahkan seekor semut. Seperti dirimu yang tidak pernah memiliki satu benda dari 4 benda dewa. Ingin melawan kaisar ini? Mimpi saja kau putra dewa. Aku adalah dewa kaisar api, Soyen." Sebuah paksaan kekuatan jiwa yang luar biasa meledak keluar dari dalam tubuh Soyen dan berubah menjadi badai kekuatan jiwa yang dahsyat. Tiba-tiba langit menjadi gelap gulita, gemuruh petir bergema di mana-mana, dan kekuatan banyak orang di dalam tempat ini langsung tertekan. Bahkan suhu udara di dalam kerajaan malaikat kini telah turun drastis, dan Raja Naga Emas, Raja Suci, Kaisar Suci Iblis Surgawi juga merasakan kekuatan di dalam tubuh mereka bergerak dengan lambat. Sebuah keterkejutan memenuhi raut wajah dari Kaisar Suci Iblis Surgawi, dan kemudian dia berkata dengan gelisah, "Bocah ini tidak kusangka benar-benar mampu mencapai jiwa para dewa." Bagaimanapun juga mereka mengetahui 4 hal yang berhubungan dengan kekuatan dewa, dan yang paling kuat adalah jiwa para dewa ini. Kekuatan Soyen yang sekarang sudah mampu bersaing dengan Yuan Hu dan juga Xuan Hu. Bahkan mereka berdua mungkin tidak akan pernah bisa mengalahkan seorang Soyen. Di dalam dunia ini, mereka yang mampu mencapai jiwa para dewa selain malaikat pembantai yang telah menggunakan jalan yang salah. Mungkin hanya ada eksistensi kuno yang mirip seperti Xiao Tian Yuan, leluhur tertinggi dari klan Xiao. Dan sekarang jiwa para dewa mungkin hanya bisa dimiliki oleh Soyen saja. Itu adalah kekuatan jiwa yang telah melampaui kategori keabadian. Dalam arti sejati merupakan alam tertinggi dari kehidupan. Merasakan niat yang sangat kejam dari seorang Soyen membuat orang-orang dari rakyat asing ketakutan, dan kemudian salah satu dari mereka berkata, "Kaisar, bagaimana ini?" Kaisar Suci Iblis Surgawi terdiam sejenak, yang kemudian dia berkata, "Mundur, ancaman yang diberikan oleh bocah ini terlalu besar. Kita tidak bisa melawan dia." Setelah mengambil keputusan yang tegas, orang ini pun melambaikan telapak tangannya dan kemudian berubah menjadi lubang hitam yang besar. Dia segera membawa pergi pasukan ras jahat asing untuk kembali menuju markas mereka yang berada di dalam dunia Buddha. Melihat ras jahat asing ini telah kabur dengan cepat, Soyen dan juga yang lainnya tidak berupaya untuk mencegatnya, karena mereka tahu bahwa situasi pertempuran untuk sekarang sudah mencapai tingkat yang sangat mencemaskan. Sebelum menghilang dari dalam tempat ini untuk sepenuhnya, dari dalam lubang hitam tersebut telah terdengar suara Kaisar Suci Iblis Surgawi. "Kalian semuanya jangan khawatir, pertempuran yang paling menentukan sudah dekat, dan saat itu rakyat asing kita yang akan menang." Selanjutnya pandangan mata dari seorang Soyen melihat ke arah putra Dewa Senshi, dan kemudian dia mengatakan, "Seorang yang berasal dari dunia 1000 besar namun telah berkhianat pantas mendapatkan hukuman mati." Gelombang energi yang sangat luar biasa dari dalam tubuh Soyen kini telah dipancarkan, dan itu memberikan tekanan yang sangat menakutkan pada putra dewa. Ketakutan telah muncul di raut wajah orang ini, yang kemudian dia berkata, Soyen, tolong jangan bunuh aku. Kau tahu kan, tetua kedua dari klan Xiaomu yaitu tetua Xiao Bao
masih berada di dalam pusat dunia manusia, aku bisa membawamu ke dalam tempat itu untuk menyelamatkan Xiao Bao. Namun Soyen sudah mengambil keputusan. Kekuatan jiwa telah dilepaskan dan kemudian seras. Hal itu pun mengenai tubuh dari putra dewa yang langsung menghancurkan dalam seketika. Para pemimpin lain dari pasukan pusat dunia manusia ketika menyaksikan adegan ini mereka cukup ketakutan dan kemudian berkata, kekuatan jiwa dewa milik Soyen memang sangat mengerikan. Semuanya kabur. Akhirnya orang-orang dari pusat dunia manusia itu pun segera melarikan diri dengan cepat. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, kalian adalah orang-orang yang berdosa, maka binasalah bersama dengan putra dewa. Soyen tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Dengan kekuatan jiwa yang luar biasa, sebagian besar pasukan dari pusat dunia manusia langsung dilenyapkan. Dan tepat ketika Soyen akan menghancurkan pemimpin Goa Es dan Salju serta pemimpin dari pavilion jalur bintang, Raja Naga Emas muncul di hadapan Soyen dan kemudian dia berkata, Soyen, tunggu dulu. Kau tidak boleh melenyapkan mereka berdua karena dua orang ini memiliki hubungan yang dekat dengan diriku. Mendengarkan ucapan Raja Naga Emas, Soyen menatap tajam pada pemimpin Goa Es dan Salju dan juga pemimpin pavilion jalur bintang sambil bertanya, apakah kalian berdua bersedia untuk bergabung dengan aliansi api abadi? Keduanya kemudian mengatakan, harapanku dalam hidup ini adalah bisa melenyapkan pemimpin pusat dunia manusia demi membalaskan kematian dari kakakku. Aku bersedia bergabung denganmu. Orang yang berkata seperti ini adalah pemimpin Goa Es dan Salju, sementara kakaknya adalah Xuanzun Abadi yang pada saat itu telah ditelan oleh putra dewa. Pemimpin pavilion jalur bintang juga berkata, aku juga bersedia bergabung dengan dirimu. Akhirnya mereka berdua kini telah sah menjadi anggota dari aliansi api abadi. Pasukan yang mereka bawa juga semuanya menjadi bagian dari aliansi milik Soyen. Tiba-tiba saja awan hitam yang berada di langit mengeluarkan suara-suara petir yang seakan-akan kekuatan suci di dalamnya tidak tertandingi. Menyaksikan hal seperti ini membuat Raja Suci, Raja Naga Emas dan juga Xiao Tianming segera mengatakan itu sebenarnya adalah kesengsaraan ganda. Soyen hanya tersenyum sambil menggarukkan kepalanya. Lalu dia berkata, ketika aku melahap sumber jiwa dewa, aku sebenarnya juga telah berhasil memurnikan tulang dewa naga di dalam tubuhku. Soyen kini telah langsung melesat untuk menghadapi kesengsaraan ganda tersebut. Dan kali ini Soyen benar-benar memiliki tubuh dewa naga, jiwa para dewa, dan dia bisa dikatakan memiliki kekuatan dewa ganda. Meskipun kekuatan Soyen saat ini hanya berada di tahap awal setengah dewa, tapi dia tampaknya mampu bersaing dengan kekuatan tahap menengah ataupun tahap akhir setengah dewa. Dengan keberhasilan seorang Soyen menyelesaikan permasalahan di dalam kerajaan malaikat ini, pada akhirnya konflik di dalam tempat ini benar-benar selesai sepenuhnya dan kemenangan masih menjadi pihak dari aliansi api abadi. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Rencana apa lagi yang akan dipersiapkan oleh Soyen dalam menghadapi konflik yang akan muncul kembali? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.